Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, masih tentang pembahasan jilid 1. Kemarin telah dijelaskan tentang dari huruf jer sampai isim maksur. Sekarang berarti menjelaskan jamak mudzakkar salim atau isim yang diakhiri ya nun jamak. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, sebelum kita memulai membahas ke anak-anak seperti biasa, kita harus sebagai guru harus yaitu memberikan pertanyaan, mengulang-ulang pelajaran yang telah dipelajari kemarin. Jadi tanya lagi tentang huruf jernya, tanya lagi tentang isim maksurnya beserta dasar-dasarnya dan contoh-contohnya, agar mereka tidak lupa dengan pemahamannya. Langsung saja, sekarang isim yang diakhiri ya nun jamak atau jamak mudzakkar salim atau yang serupa disebut mulhaq jamak mudzakkar salim, maka nasab dan jennya memakai ya ina, rofaknya dengan waw una dan nun dibaca fathah. Itu kaidahnya. Setelah baca kaidah seperti biasa kita baca dasarnya bareng-bareng. Warfa bi wawin wa biyajruan sibi salima jam'i amirin wa mulnibi wa syibhidaini wa bihi isruna wa babuhu uliko wa aluna. Ya, nah, setelah dibaca seperti biasa poinnya kita jelaskan dulu. Nah, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu adalah kata isim yang menunjukkan makna banyak, laki-laki banyak. Cirinya yaitu dengan diakhiri una pada bentuk rafa, ina pada bentuk nasab dan jernya. Contoh seperti lil mu'minina tidak dibaca lil mu'minini karena diakhiri ya nun jamak dan nun jamak dibaca fathah. Lil mu'minina tidak dibaca lil mu'minini. Nah, karena masih berkaitan dengan pembahasan kemarin ini. Li itu huruf jer, al mu'minina berarti majrur. Nanti karena kan kemarin kita memberi pahaman itu bahwa setiap jer itu adalah kasroh. Nah, kok ini enggak dibaca kasroh lil mu'minina, malah dibaca fathah. Kenapa? Nah, ini beda cerita. Karena mukminina itu adalah jamak mudzakkar salim yang diakhiri ya nun ya ina dan nun jamak dibaca fathah. Makanya tidak dibaca kasroh, malah nggak boleh kalau dibaca lil mukminina. Nah, ini termasuk jamak mudzakkar salim. Nah, di sini nanti kita jelaskan juga, kita kasih bagaimana cara menjelaskan tentang jamak mudzakkar salim. Biar jelas kita tulis di papan tulis kepada anak-anak. Nah, sebenarnya kalau jamak mudzakkar salim itu nanti dibahas di jilid 2. Lebih jelasnya lagi di jilid 2. Bagaimana nanti di situ juga diterangkan isim tasniyah, terus juga jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Kalau di jilid 1 ini sebenarnya hanya membahas bahwa ada loh setelah kata yang terletak setelah huruf jer itu tapi tidak dibaca kasroh. Ya, salah satunya kemarin itu seperti isim maksur, kasrohnya itu tetap atau dikirakan. Nah, sekarang jamak mudzakkar salim tidak dibaca kasroh, malah dibaca fathah. Kenapa? Karena emang itu diakhiri ya nun jamak dan nun jamak dibaca fathah, nggak boleh dibaca kasroh. Jadi kasih pemahaman seperti itu ke anak-anak. Jadi kita tulis di sini jamak mudzakkar salim, ya, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Jadi ada istilah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim
Nah, kalau ke apa itu ada dua cirinya. Yang pertama pakai waw una. Nah, ini ketika apa? Ketika apa? Rofa. Dan yang kedua itu dengan ya i. Nah, ini ketika nasab atau j. Jadi cirinya nih. Jadi kalau pengen menjamakkan suatu isim yang mufrad, ya tinggal dikasih ini aja. Contoh seperti muslimun. Berarti jamak mudzakkar salimnya apa? Tinggal disampaikan wawuna menjadi muslimuna. Kan kalau nasab dan jennya berarti muslimi. Nah, gitu udah. Jadi tinggal ditambah. Tinggal nanti anak-anak kita kasih contoh-contoh yang lain juga. Kita tanya selain muslimina apa, misalkan kafirun, maka jamaknya apa? Kafiruna atau kafirina. Nah, ini sebenarnya yang kita bahas ini ketika jernya. Ketika jernya itu tidak dibaca kasroh. Kenapa? Karena diakhiri ya nun jamak dan nun jamak dibaca fathah. Gitu. Tapi karena di sini sudah terlanjur membahas jamak mudzakkar salim, kita bahas saja sekalian udah jamak mudzakkar salim, kata yang menunjukkan arti banyak laki-laki itu. Atau yang serupa yang disebut mulhaq jamak mudzakkar salim. Kalau mulhaq jamak mudzakkar salim kita jelaskan juga, itu adalah cirinya tidak berakal. Jadi kalau jamak mudzakkar salim udah biar gampang cirinya itu berakal. Kalau mulhaq jamak mudzakkar salim itu tidak berakal. Nah, kalau muslimuna, orang-orang muslim punya akal nggak? Punya. Nah, berarti jamak mudzakkar salim. Contoh yang mulhaq jamak mudzakkar salim seperti ishruna atau ishrina. Nah, ini bermakna 20. Nah, 20 itu tidak berakal ya kan? Nah, berarti 20 itu namanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, mulhaq jamak mudzakkar salim adalah kalimat kata yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim dengan menambah waw una ketika rofa atau ya ina ketika nasab atau j. Itu kaidahnya kita bahas seperti itu. Nah, ketika pokoknya sedetail mungkin kita bahas tentang kaidah. Nah, kita tulis seperti ini. Contohnya kita kasih juga tes untuk membuat membuat contoh daripada jamak mudzakkar salim dari mufrad muslimun. Nah, jamak mudzakkar salimnya muslimuna atau muslimin. Itu. Sekarang kita buka jilidannya. Tadi kaidah, sekarang jilidan. Seperti biasa. Kita baca bareng-bareng bersama anak-anak. Contoh-contohnya. Nah, lanjut. Berarti kata yang diakhiri ya nun jamak atau yang serupa dengan jamak, yaitu mulhaq jamak mudzakkar salim, cirinya adalah tidak berakal. Jernya dibaca ina. Nah, itu di sini dibahas. Kata yang diakhiri ya nun jamak atau yang serupa dengan jamak yang disebut dengan mulhaq jamak mudzakkar salim, cirinya adalah tidak berakal. Nah, tadi sudah kita bahas cirinya tidak berakal. Jadi usahakan semaksimal mungkin sebelum anak-anak ini membaca contoh yang ada di jilid dan satu ini, mereka sudah yang minimal sudah 80% paham dengan kaidah yang mereka baca dan kita jelaskan tadi. Agar enak ketika mereka baca contoh itu enak, tinggal menyempurnakan pemahaman mereka gitu. Nah, kita ulangi lagi, kata yang diakhiri ya nun jamak atau yang serupa disebut dengan jamak mudzakkar mulhaq jamak mudzakkar salim, cirinya adalah tidak berakal. Nah, jernya itu tandanya ya ina. Kalau kemarin kan sebelumnya itu pengaruh huruf jer pada kata tunggal, itu tanda jernya dengan kasroh yang nampak, atau setelahnya lagi pengaruh huruf jer pada kata yang diakhiri alif, itu tanda jernya tetap atau dikira
kirakan. Nah, sekarang ini pengaruh huruf jer pada kata yang diakhiri ya nun jamak, itu tanda jernya dengan ya ina. Nah, seperti tadi yang sudah kita jelaskan bahwa jamak mudzakkar salim rofanya waw una, nasab dan jernya itu memakai ya ina. Ya ina. Gak boleh dibaca ini muslimini, gak boleh. Kenapa? Karena di sini diakhiri ya nun dan nun jamak dibaca apa? Fathah gitu. Kita baca nanti bareng-bareng bersama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Lil muttaqina, tanpa rokat dibaca lil muttaqina menjadi lil muttaqina. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan lil muttaqina. Hudan lil muttaqina. Hudan lil muttaqin. Lil muttaqina dibaca lil muttaqina karena di akhir ya nun jamak. Dasarnya wa fa bi wawin dan seterusnya. Ya lil muttaqina, kenapa kok nggak dibaca lil muttaqini? Kena li huruf jer, al muttaqini itu majrur. Kok nggak dibaca kasroh? Ya kita kasih pemahaman. Di sini tanda jernya bukan kasroh, tapi tanda jernya adalah menggunakan ya nun jama'ina. Kenapa? Karena apa? Lil muttaqina itu tadi adalah jamak mudzakkar salim. Karena berbeda. Kalau yang menggunakan kasroh itu namanya isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu, tunggal. Nah, kalau jamak mudzakkar salim tanda jernya itu menggunakan ya ina. Nah, dan nun jamak pada itu Pak yang ada pada jamak mudzakkar salim tuh dibaca fathah, tidak boleh dibaca kasroh. Nah, itulah sekilas tentang jamak mudzakkar salim. Apa dibaca lagi contohnya ya, minimal ingat contohnya dibaca minimal 5 kali. Itu tentang jamak mudzakkar salim. Nah, itu ya. Jadi sering di dalam kelas itu jangan sampai usahakan ya. Kita nih sebagai pengajar amsilati usahakan di dalam kelas itu kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi ada sesi takroran, jadi nazoman bareng-bareng. Ada sesi penyampaian materi. Nah, ada praktek soal dari materi yang dijelaskan, setelah dijelaskan. Terus juga setoran. Nah, ini kalau bisa tiap hari ini jangan sampai terlewatkan. Nazomannya jadi 1, jadi 2 dan seterusnya. Materinya dijelaskan. Setelah materi dijelaskan dikasih soal praktek materi yang telah dijelaskan. Kalau tadi misalkan al-muslimuna, kita kasih aja soal misalkan begini, min plus al-muslimuna, nah sama dengan, nanti anak-anak mikir min huruf jer, nah, plus al-muslimuna coba dibaca apa. Nah, kita kasih soal yang seperti ini yang banyak lah, minimal 5 lah. Nanti anak-anak disuruh ngisi. Nah, setelah ngisi disetorkan satu persatu, anak-anak disuruh baca. Nah, setelah disetorkan satu-satu, nah, udah yang salah kita salahkan, yang benar ya dibenarkan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ayo kita bahas bareng-bareng biar paham bareng-bareng. Kenapa? Karena ada sebagian anak tuh yang kalau kita jelaskan materi kadang nggak paham-paham. Tapi kalau kita kasih soal, terus kita praktekkan soalnya itu kita benarkan, kita bahas, itu kadang-kadang dia paham di situ. Nah, makanya penting sekali diberikan soal praktek. Misalkan contoh min ini kalimat apa, huruf apa, huruf jer. Ya, huruf jer. Nah, plus al-muslimuna berarti setelah huruf jer disebut apa? Majrur. Mana majrurnya? Al-muslimuna, hukumnya jer. Berarti al-muslimuna benar atau salah? Nah, otomatis anak-anak menjawab salah. Lah kok kenapa salah? Ya, karena itu jamak mudzakkar salim muslimuna, ini rofa, tanda rofanya. Nah, kita tanya lagi lah, terus yang benar gimana? Pasti anak-anak bakal menjawab muslimina. Jadi kalau disambung jadinya gimana? Minal muslimina. Al muslimina dibaca jer, tanda jernya apa? Tanda jernya ya ina. Kok pakai ya ina? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Nunnya dibaca kasroh apa fathah? Fathah. Nun jamak dibaca fathah. Nah, jadi kita kasih tuh pertanyaan seperti itu terus.
sampai benar-benar mereka paham. Seperti biasa yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi tuh praktek seperti itu. Terus nanti habis itu setoran. Setoran jangan sampai terlewatkan. Setoran, ya setoran. Nah, ya minimal berapalah, jangan banyak-banyak lah. Yang penting istiqomah gitu anak-anak. Ya, itu makanya yang ideal itu amsilati sehari itu ideal minimal banget itu 2 jam, bukan ideal ya, minimal banget itu amsilati 2 jam itu aman, enak kita. Jadi bagi-bagi waktunya, waktu nazomannya, waktu materinya, waktu setorannya, waktu praktek soalnya itu, jadi 2 jam itu insya Allah aman, insya Allah aman. Nah, karena kan namanya amsilati ya berbasis kompetisi dan kompetensi. Jadi siapa cepat, yang lebih rajin, siapa yang lebih rajin, siapa yang lebih semangat, ya dia akan lebih cepat lulusnya. Tapi kalau yang males, yang jarang setorannya, ya dia akan lama lulusnya, tapi walaupun lama dia akan matang. Nah, dia akan matang tetap walaupun lama, tapi dia akan terus insya Allah paham, matang pemahamannya. Kenapa? Karena amsilatnya itu setelah hatam diulang lagi, setelah hatam diulang lagi, setelah hatam diulang lagi. Nah, jadi usahakanlah lembaga yang menerap metode amsilati itu, kalau emang padat waktunya buat sekolah itu ya minimal 2 jam dipakai buat amsilati, biar enak waktunya membagi-baginya. Ada waktu setoran dan seterusnya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu ya. Nah, oke, pertemuan ini mungkin itu saja, jamak mudzakkar salim. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang idhofah. Nah, sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan, diluruskan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.